Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan part sebelumnya, di mana di part sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara ini ya, cara menggunakan close basic untuk keperluan pembuatan close seperti yang sudah kita lihat pada part sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mengulas sedikit, bukan mengulas ya, istilahnya memberikan inilah spoiler sedikit tentang apa yang kita lakukan pada part kali ini. Nah, pada part kali ini kita akan mencoba untuk membuat pin yang mana memungkinkan suatu objek itu sendiri supaya tidak bergerak di luar di luar constraint yang telah ditentukan. Jadi misalkan saya pengen bagian pundak ini diem gitu, bagian pundak ini tidak kemana-mana. Nah, itu sangat memungkinkan sekali. Bisa. Kemudian bagian punggungnya bisa mungkin dibikin kayak gitu biar nggak kemana-mana, biar bajunya nggak copot kayak gitu. Jadi nanti kita bisa ngeplot supaya si bajunya itu tetap terpasang di objeknya dan nggak lepas-lepas. Oke, langsung saja kita mulai. Kita seleksi bagian ini ya. Kita masuk ke objek mode dulu, pastikan masuk ke objek mode. Kita seleksi cloud-nya. Kalau sudah, kita coba masuk ke bagian ini. Oh, masih di layout. Kemudian kita coba masuk ke objek mode-nya ini, kita klik, kemudian kita masuk ke mana ya? Wake pin. Ya ini, benar. Wake pin. Nah, di sini kita akan melukiskan, kita akan memberi tanda bagian mana yang perlu dipin, kayak gitu. Oke, mungkin seperti yang saya bilang, kita akan ngepin bagian belakang sini biar dia nggak kemana-mana. Bagian ini ya, caranya seperti apa? Di sini ada beberapa opsi, ada add, ada darken, ada draw, lighten, mix, multiply, subtract. Nah, kita biasanya pakai yang add atau subtract ini. Nah, misalkan kita pengen menambahkan bagian yang dipin gitu, berarti kita pakainya add. Kita klik add, oke. Kemudian untuk meresize meresize diameternya, kita pencet F. Kemudian kalau kita pengen bikin kecil, ya kita tarik ke dalam aja. Terus kemudian kita klik lepas. Nah, untuk ngepinnya gimana, Pak? Gampang, tinggal kita klik di sini, kita klik add. Kemudian pastikan ininya draw. Kemudian kita seleksi bagian yang pengen kita bikin statis gitu, jadi nggak kemana-mana gitu. Mungkin bagian sini kita gantung, klik, belum keluar. Oke. Klik. Oke, kontrol numpet 1 biar tampak belakang. Oke, nah saya klik ya. Nah, bagian ini mau saya pengen bagian ini supaya nggak kemana-mana. Kemudian sama biasanya bagian pundak nih, bagian sini nih. Saya klik ya. Bagian sini. Jadi bagian ini saya bikin statis biar dia nggak kemana-mana. Oke, kalau sudah kita sudah memberikan bagian tertentu, istilahnya kita sudah mengatur bagian tertentu ini supaya tidak bergerak kemana-mana. Nah, kita coba masuk ke ini ya, kembali ke object mode. Oke, biarkan seperti itu. Ketika kita lihat di vertex group, maka ketika kita klik ini, kemudian kita kita double klik, maksudnya ketika kita masuk ke edit mode dulu ya, tab, oke, seperti ini. Kemudian kita klik grup ini ya, secara otomatis grup ini akan terbentuk ketika kita melakukan drawing tadi. Ketika kita drawing, maka grup ini akan muncul. Nah, ini ketika saya select, nah ini ada beberapa bagian yang istilahnya nanti terseleksi. Nah, contohnya ini, kemudian ini. Karena kita pakai mirror, jadi sebenarnya tadi cukup bagian ini aja, cukup bagian sini aja, sebelahnya otomatis juga akan mengikut. Ini juga kayak gitu, bagian kanan, bagian sini aja, kemudian bagian sini secara otomatis akan ngikut. Nah, jangan khawatir jadi untuk soal itu ya. Nah,
Kalau misalkan saya deselect, hilang nih semua pinnya yang sudah saya set tadi, kembali tidak dimunculkan, tapi nggak masalah, emang tujuannya kita cuma untuk mendapatkan vertex group ini aja gitu. Mungkin ini kita rename ya, double klik, oke. Awalnya mungkin grup, kita ganti jadi pin baju. Atau pin jubah gitu ya, misal pin jubah. Oke, sip. Next. Kita ngapain nih? Ke object mode, kemudian ke bagian close, ke bagian modifier close, berarti ada di sini ya, modifier properties, kemudian sorry ini saya minimize dulu semua biar nggak bikin bingung. Oke, kita cek bagian close. Nah ini dia, kita klik. Oh sudah benar, maksud saya maaf, berarti saya salah tempat. Di bagian sini basic properties. Nah di bagian basic properties kita cek, kemudian di sini tuh seingat saya ada pin di bagian mana ya, mencari-cari kembali. Oh ini di bagian shape, kemudian di sini ada pin group. Nah pin grupnya ini kita seleksi, kita klik pin jubah, pin yang sudah kita bikin tadi. Nah sekarang coba dianimasikan. Oke. Nah dia akan diem, bagian-bagian yang sudah saya pin tadi tidak akan bergerak kemana-mana. Jadi bagian ini nggak akan kemana-mana, bagian ini pun yang sudah saya seleksi tadi, bagian sini itu juga tidak akan ke mana-mana. Semisal objeknya saya gerak-gerakkan gitu ya, kita masuk, kita klik bone tertentu, misal ini ya, kemudian masuk ke pose mode, kita klik, kita seleksi salah satu, kemudian saya pencet G. Nah seperti yang kita lihat, bagian yang sudah kita ini tadi, kita marking tadi, itu tidak akan bergerak sama sekali. Nah ini ya, bagian sini dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Kenapa tadi? Karena sudah kita pin, sudah kita gerakkan, sudah kita booking nih, bagian ini nggak boleh bergerak kayak gitu. Ini juga, bagian ini juga nggak akan bergerak sekalipun kita dorong-dorong kayak gitu. Contoh, coba kita seleksi bagian tangan ya, kemudian saya pencet G. Nah diapa-apain juga nggak akan gerak gitu, nggak akan pindah tempat, dia akan di situ-situ aja. Kalau kita gerakinnya kecepatan, kadang-kadang kayak gini sih. Kita pencet Alt G aja ya, Alt G, kita kembalikan ke posisi semula. Ini juga saya seleksi ini, kemudian Alt G, sorry, salah, Alt G. Kita klik ini Alt G. Nah oke, kembali ke posisi default. Nah permasalahan berikutnya adalah, oh ini kok jadi kayak gini, sebentar kita ulang dari awal. Nge-catch jadi bergerak-gerak sendiri. Oke. Nah permasalahan berikutnya adalah oh masih nge-catch. Coba di clear dulu ya. Kalau kayak gini coba di clear cache-nya mungkin di bagian sini. Kita klik objeknya ini dulu. Oh lah ini masih di pose mode, berarti harus di objek mode. Kita klik di sini, kemudian di bagian bawah ada cache. Nah ini dia cache. Oke, ini delete all pics. Mungkin kita set sampai 250 aja kali ya, biar nggak kepanjangan. Oke, jadi berhenti di 250 aja nanti. Simulasinya berhenti di 250. Oke, kita bahas sampai yang mana tadi? Oh ya, next. Ketika saya masuk ke ini,
Mungkin sorry, ini saya ganti 400 aja deh, berubah pikiran lagi saya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke ini, kita klik tulangnya, kemudian masuk ke pose mode. Nah, ini ketika kita klik, kemudian kita geser ke atas, G-set. Yang terjadi apa? Bajunya copot. Tapi ini kainnya gantung di sini. Kainnya gantung di sini. Kok bisa, Pak? Kenapa? Karena kita belum ngeset ininya ya, hooknya kayak gitu. Jadi kita belum ngeset istilahnya itu kayak supaya si kainnya ini istilahnya nanti bisa ngikuti si model 3D-nya. Nah, biar bisa kayak gimana? Saya kembalikan dulu ALTG. Oke, biar ke bentuk semula, spasi. Kemudian saya kembalikan ke frame ke 0 seperti ini. Nah, biar bisa ngikutin gimana, Pak? Biar bisa si kain ini biar ngikutin objek gimana? Nah, kita butuh hook di sini. Nah, cara untuk menambahkan hook gampang saja, kita klik di bagian kainnya. Oh, sorry, masuk objek mode dulu, kita klik kainnya. Next, kalau sudah kita berikan modifier properties. Kita klik modifier properties, kemudian kita tambahkan properti baru. Kita klik di sini, kemudian kita pilih hook. Mana ya? Hook ada nggak sih? HOK. Bentuknya gambarnya kayak pancing gitu. Oh, ini dia. Hook. Nah, oke. Jadi kita punya hook di sini. Nah, kita pilih objeknya. Objeknya siapa? Nah, pastinya referensi kita bukan model orangnya ya. Referensi kita adalah armature-nya. Jadi kita klik armature. Oke, di sini kita ada opsi nih, ada opsi bone yang mana yang akan dijadikan patokan kayak gitu. Nah, kita coba klik kembali bone-nya ini, kita klik ya. Kita cek lagi, kita masuk ke edit mode. Maaf. Kita masuk ke pose mode, tapi kita tampakkan dia di tempat paling kita tampakkan biar seperti X-ray. Jadi kita butuh masuk ke objek properties, kemudian viewport display, kita klik in front biar kelihatan selalu nampak. Nah, kita seleksi tulang yang pengen kita ambil sebagai titik acuan, mungkin yang paling dekat saja ya, berarti yang paling nggak banyak bergerak itu mungkin yang ini. Kita klik di sini, kemudian kita cek namanya apa nih. Kita klik di sini, bone 003, tanda ini bone 003, silahkan ditandai. Nah, selanjutnya langsung saja kita ini lagi, kita bikin supaya nggak kelihatan lagi. Kita masuk ke objek properties, kemudian viewport display, in front-nya kita hilangkan. Tadi namanya bone 003, diingat ya, bone 003. Kita klik bajunya lagi, sorry, objek mode, kemudian kita klik bajunya, kemudian masuk ke bagian ini ya, tadi mana sih hook itu ada di ini modifier properties, yang gambar kail ini ya. Kemudian kita klik di sini, kita cek bone 003. Bone 003 mana ya? Ini dia. Kita klik vertex groupnya siapa, kita klik, kemudian kita pilih pin jubah, pin yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Next, what should we do? Kita coba play, spasi. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik tulangnya, masuk pose mode. Oke, kita cek sudah berhasil belum nih, GZ. Oh, ternyata ketarik sih, ketarik tapi bentuknya masih aneh kayak gini. Apa kira-kira yang salah ini ya? Oh iya, saya kelupaan. Ini saya ALTG lagi ya, biar kembali ke titik semula. Saya ubah ke frame ke 0. Kita balik ke modifier, kita klik bajunya, masuk objek mode dulu, kemudian kita klik baju, kemudian di sini ada hook, ada smooth loh, smoothnya double ya.
kita hapus salah satu ya. Kalau double kayak gini kayaknya nggak penting deh. Ini yang atas saya hapus saja. Oke. Ada hook, ada smooth, ada close, ada subdivision surface, ada mirror. Nah, alangkah baiknya karena urutan hook ini untuk kasus hook ini cukup mempengaruhi ya. Kita letakkan hook ini di atas close. Jadi kita ubah posisinya, kita klik ini, kita klik sehingga dia di atasnya close. Oke. Nah, sekarang cek spasi untuk memainkan, kemudian kita klik tulangnya, klik. Oke, kemudian coba kita masuk ke pose mode. Oke. Kemudian kita coba gerakkan ke kanan atau ke atas ya, kanan kiri atau atas mungkin. G. Nah, kainnya ikut. Jadi si kainnya akan mengikuti gerakan si karakternya. Saya spasi ya, kemudian saya balikin ke 0. Ini saya klik, kemudian ALTG untuk mereset. Oke, kemudian saya play lagi. Sekarang saya gerakkan ke kanan kiri, misal G, kemudian kanan. Nah, dia ikut kiri, ikut atas, ikut bawah, ikut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagaimana cara mengeset ininya ya, mengeset pin ke dalam sebuah close kayak gitu. Jadi ingat tadi beberapa tempat yang kita pin biar nggak banyak perubahan, biar nggak banyak gerak-geraknya ya. Jadi biar bagian tertentu ini nggak bergerak-gerak sama sekali gitu. Tadi kita set ini, bagian ini, kemudian sama bagian belakang ini tadi. Cek ALTG. Nah, oke. Bagian ini sama bagian ini. Tidak menutup kemungkinan untuk bagian yang lain juga. Jadi tergantung studi kasus. Misal kayak kita kayak kasus bikin celana gitu ya, celana buat objek gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin dong apa namanya istilahnya pinnya di bagian bawah. Misal kita bikin celana nih, bikin celana entah panjang atau pendek gitu kan, nggak mungkin kita pin bagian bawahnya. Kalau kita pin bagian bawahnya, nanti celananya akan turun ke bawah. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu melotrok gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kan lucu gitu kan. Masa yang dipin di bagian bawahnya? Berarti kan kalau celana itu yang dipin adalah yang di bagian perutnya kayak gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Ingat, tergantung situasi dan kondisi. Jadi ketika kita ngepin, perhatikan dulu studi kasusnya itu apa gitu. Kita ngepin kain itu perhatikan studi kasusnya dulu seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk materi closing kali ini ya. Jadi nanti kita bisa bermain-main dengan model-model yang lain, silahkan buat sendiri sesuai kreasi masing-masing. Kalau pengen dikasih tekstur juga silahkan. Kalau pengen pakai PBR juga nggak masalah. Tergantung keinginan kita saja gitu, sesuai dengan yang kita inginkan saja kayak gitu. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Saya ucapkan sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.